Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita dari kelompok Gajah Lampung akan mempresentasikan tentang perjikan kita di week kelima ini yang beranggotakan beranggotakan Wafi Alfawas, Yehuda Sunangan, Vincent Sialagan, Zaki Prananda Valorosa, David Panji, dan Ilham Danu Maulana. Yang pertama adalah user personal saya sendiri, yang berisi Noval adalah mahasiswa semester 1 yang aktif mengikuti berbagai lomba, namun ia hampir tidak pernah meraih kemenangan, bahkan seringkali pulang tanpa hasil. Lama-kelamaan ia merasa jenuh dan mulai kehilangan motivasi karena setiap usaha yang ia lakukan terasa sia-sia. Dan selanjutnya elevator pitch. Bagi mahasiswa high achiever dengan jadwal yang sangat padat, mengelola urusan domestik atau tugas harian seringkali menjadi beban yang mengganggu produktivitas selama ini. Mereka terjebak di antara dua pilihan sulit, menggunakan aplikasi jasa komersial yang harganya kaku dan relatif mahal, atau terus-menerus mengandalkan bantuan teman yang justru menimbulkan beban moral serta rasa segan. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan sebuah layanan peer-to-peer di lingkungan kampus yang memungkinkan delegasi tugas dengan sistem negosiasi harga yang fleksibel dengan solusi yang lebih personal dan ekonomis. Mahasiswa dapat menyelesaikan urusan harian mereka secara efektif tanpa merasa tidak enak hati, sehingga fokus utama pada pencapaian akademik tetap terjaga. Dan selanjutnya customer journey map. Yang pertama skenario. Noval adalah mahasiswa yang sudah jenuh mengikuti lomba dikarenakan ia belum pernah menang dan tidak pernah meraih kemenangan. Yang kedua ekspektasi. Yang pertama, bagaimana mengobarkan api semangat kembali. Yang kedua, mengembalikan motivasi untuk berpartisipasi di perlombaan. Dan yang ketiga, terus berjuang. Selanjutnya, compile. Mengikuti lomba agar mendapat token untuk ditukarkan dengan makanan di kantin. Selanjutnya, define. Motivasi yang sudah menghilang karena tidak pernah mendapat apresiasi dan frustasi. Dan yang kedua, api semangat yang sudah padam. Selanjutnya, negotiable. Yang pertama, membangun negosiasi dengan diri sendiri agar mau lomba lagi, supaya mendapat token untuk makanan. Selanjutnya, select. Yang pertama, perut kenyang dan hati senang. Yang kedua, Nova lanjut riset lomba dengan semangat. Selanjutnya, opportunities. Fitur nego lomba, kasih opsi buat makanan, milih reward, mau token makanan harian atau ditabung buat voucher makanan mewah kalau memang menang lomba. Selanjutnya, internal ownership plus matrix. Dev team pastikan fitur real time update token gak nge-lag biar mahasiswa nggak emosi pas bayar. Dan partnership team, ajak semua stand kantin join biar pilihan menu makin banyak. Next. Selanjutnya ada elevator pitch dari Ziad. Ziad adalah mahasiswa S1 Sistem Informasi yang mempunyai keseharian belajar dan mengerjakan tugas saat malam hari. Dan ia mempunyai pengalaman mengikuti lomba saat semester 1. Dalam sehari-hari, Ziad biasanya hanya belajar dengan sistem kebut semalam untuk kuis, namun merasa sangat bersemangat di awal saat mendaftar lomba sebelum akhirnya kehilangan momentum di tengah jalan. Ziad ingin bisa mengikuti perlombaan, namun tetap mendapatkan nilai yang memuaskan dengan adanya semangat baru. Namun sayangnya, Ziad selalu merasa jenuh saat menjalaninya. Kemudian ada customer journey map. Yang pertama ada fokus belajar. Belajar mengerjakan tugas, mengikuti lomba, tiba-tiba merasa jenuh. Dengan emosi netral. Selanjutnya cari solusi, mencari sesuatu, makanan, dan minuman favorit atau tempat favorit. Dengan emosi berharap. Selanjutnya melihat biaya, melihat duit jajan yang menipis. Dengan emosi overthinking. Selanjutnya tetap beli, memutuskan tetap mengeluarkan uang.
dengan emosi pasrah. Selanjutnya lanjut belajar, tetap lanjut belajar walaupun masih merasa jenuh dengan emosi jenuh. Kemudian ada customer journey dari Fatih Ziyad dengan skenario Fatih adalah mahasiswa yang sedang di fase jenuh. Dia punya tumpukan tugas, kuis, dan pengen ikut lomba untuk menambah CV. Tapi motivasinya nol karena isi dompet menipis dan dia merasa usaha belajarnya selama ini gak dapat reward instan. Dengan ekspektasi bisa makan enak tanpa harus nunggu kiriman bulanan, ada motivasi nyata setiap kali berhasil nyelesain kuis, proses penukaran reward yang simpel dan gak ribet di kantin. Kemudian ada define, 1, fokus pecah karena perut lapar pas lagi ngerjain tugas kuis yang sulit. Yang kedua, sadar kalau mau makan enak pakai ojol, ongkirnya bisa buat beli nasi bungkus lagi. Selanjutnya ada compare, buka HP, lihat saldo kampus token hasil ngerjain kuis minggu lalu. Bandingin harga menu kantin pakai duit cash atau sikat kuis ini biar dapat token. Selanjutnya negotiate, menimbang antara ngerjain satu kuis lagi biar dapat paket lengkap atau cukup tukar kopi. Selanjutnya karena nggak ada diskon di ojol, akhirnya milih nego sama rasa malas demi token makan. Selanjutnya select, kuis kelar, token masuk, Fatih langsung scan QR di kantin buat makan gratis. Selanjutnya perut kenyang, hati senang, Fatih lanjut riset lomba dengan semangat. Selanjutnya ada opportunities, platform kuis jadi nasi. Integrasikan sistem token langsung ke portal nilai, jadi kelar klik submit, saldo makan langsung nambah. Kemudian fitur nego lomba. Kasih opsi buat mahasiswa milih reward, mau token makan harian atau ditabung buat voucher makan mewah kalau menang lomba. Selanjutnya ada internal ownership and metrics. Yang pertama, dev team, yaitu pastikan fitur real time update token nggak nge-lag biar mahasiswa nggak emosi pas mau bayar di kasir. Yang kedua ada partnership team, ajak semua stand kantin buat join biar pilihan menu Fatih nggak cuma itu aja. Next. Selanjutnya ada elevator pitch dari Aan. Aan adalah mahasiswa teknik semester 5 yang sangat produktif dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik hampir setiap bulannya. Namun, di balik keaktifannya, ia saat ini berada di titik jenuh yang mendalam karena merasa sistem kompetisi saat ini tidak memberikan apresiasi yang sebanding dengan energi, waktu, dan biaya yang ia korbankan selama berbulan-bulan. Dalam kesehariannya, Aan cenderung kehilangan motivasi untuk berkarya kembali karena rasa trauma akan usahanya yang seringkali berakhir sia-sia jika tidak menjadi juara di akhir kompetisi. Oleh karenanya, Aan memiliki tujuan untuk tetap produktif mengikuti lomba sambil mendapatkan validasi dan apresiasi nyata di setiap tahapan prosesnya, serta menginginkan adanya reward instan seperti poin yang dapat ditukarkan dengan kebutuhan harian. Lalu ada customer journey-nya si Aan. Skenarionya, deadline pengerjaan draft lomba makin dekat, Aan begadang sendirian tapi merasa jenuh karena usahanya belum tentu jadi juara. Ekspektasinya, ada apresiasi instan untuk setiap progres, energi terjaga, waktu begadang terasa berharga. Yang pertama, define. 1. Fokus pengerjaan draft lomba malam hari. Kedua, merasa beban kerja besar tanpa apresiasi instan. 3. Masuk ke compare, ingin pesan kopi atau makan, tapi budgetnya mepet. 4. Merasa rugi biaya dan energi jika nanti tidak juara. 5. Tidak ada sistem reward berbasis progres. Keenam, masuk ke negotiate, lanjut kerja atau berhenti karena jenuh. 7. Merasa usaha berjam-jam tidak sebanding hasil fisik. Lalu yang 8 udah masuk ke select, draft selesai tapi Aan merasa burnout. 9. Menganggap lomba hanya buang energi tanpa benefit. Opportunity-nya, bangun platform poin kampus token berbasis progres pengerjaan, bukan hanya hasil akhir. 2. Poin bisa langsung ditukar voucher makan atau minum di kantin kampus. 3. Validasi usaha mahasiswa agar tidak merasa sia-sia saat berproses.
Yang terakhir internal ownership and metrics. Bagian marketing ada campaign, prosesmu, ada harganya. Bagian tag, fitur konversi draft ke poin secara otomatis, metrics, lacak jumlah upload progress, dan volume tukar poin per hari. Lanjut. Lalu selanjutnya ada Fatir. Fatir adalah mahasiswa sistem informasi yang saat ini sedang menempuh tahun pertamanya. Ia dikenal sebagai orang yang sangat kompetitif dan konsisten mengejar prestasi melalui berbagai ajang perlombaan akademik maupun non-akademik. Namun sebagai mahasiswa yang berdedikasi tinggi, Fatir kerap menghadapi tantangan berupa rasa jenuh ketika upaya maksimal dan kognisi bukan sekedar formalitas, melainkan bahan bakar utama untuk terus konsisten. Oleh karena itu, ia bertekad untuk terus mengembangkan diri di lingkungan yang suportif, di mana setiap pencapaian dihargai secara layak. Ia bisa terus memberikan kontribusi terbaik di masa depan. Di sini aktivitinya ada fokus belajar, mengerjakan tugas, dan aktif mendaftar di berbagai lomba emosentral. Lalu belajar menunggu pengumuman atau feedback dari kerja, tetap mengerjakan, menyadari bahwa apresiasi yang diterima tidak sesuai ekspektasi, emosinya optimis. Lanjut. Selanjutnya ada customer journey. Dari skenario-nya, Fatir adalah mahasiswa yang sedang berasa jenuh. Ia berpikir ambisius untuk ikut banyak lomba, tapi sering overthinking dan merasa usahanya belum cukup. Lalu ekspektasinya bisa makan enak tanpa harus nunggu kiriman bulanan. Lalu ada motivasi nyata setiap kali berhasil menyelesaikan prestasi. Lalu proses penukaran reward yang simpel dan gak ribet di kantin. Stage-nya, dia ada define, fokus riset lomba yang sesuai dengan minat dan tujuan. Menetapkan apresiasi dari setiap lomba. Negosiatnya menyeimbangkan belajar dan waktu daftar lomba, memastikan pencapaian akademik tetap terjaga. Compare mengecek saldo di aplikasi kampus token, membandingkan menu kantin dan harga reward. Selanjutnya memilih menu favorit, scan QR di kantin, lalu lanjut mengerjakan target lomba berikutnya. Opportunity-nya, loyalty dari kampus, integrity otomatis setiap submit tugas atau lomba menang, dan jadi saldo token gratis di kantin. Lalu ada boost semangat, notifikasi saat mahasiswa dekat dengan target. Lalu ada internal ownership and metrics. Dari tim kantin dan operasionalnya, pastikan sistem poin dan reward selalu update. Lalu cek ketersediaan menu reward dari tim pengembang. Ada sistem saldo real time. Lalu catat transaksi mahasiswa saat penukaran reward. Selanjutnya, user persona dan elevator pitch dari Azmi. Azmi adalah mahasiswa S1 Sistem Informasi semester 2 yang fokus pada kuliah dan tugas, serta hanya mengikuti kegiatan jika dirasa menarik. Ia jarang ikut kegiatan kampus karena kurang menarik. Manfaatnya tidak langsung kerasa, reward hanya sertifikat, serta terkendala jadwal dan tugas yang banyak. Ia cenderung memilih kegiatan yang memberi manfaat jelas, seperti skill atau reward langsung, dan akan pasif jika tidak ada insentif. Tujuannya adalah tetap fokus kuliah sambil mendapatkan pengalaman serta reward nyata seperti uang, voucher, atau makanan untuk menghemat pengeluaran.
Selanjutnya customer journey dari Azmi. Skenarionya, seorang mahasiswa yang fokus pada kuliah dan tugas merasa perlu ikut kegiatan tapi ragu dan butuh motivasi tambahan. Ekspektasi, proses pendaftaran mudah, manfaat, reward yang nyata dan langsung terasa. Kegiatan tidak mengganggu jadwal kuliah. Define, fokus kuliah dan tugas, merasa perlu ikut kegiatan tapi ragu, butuh motivasi tambahan. Compare, melihat info kegiatan kampus, menilai manfaat dan effort, membandingkan apakah worth it atau tidak. Negotiate, memikirkan waktu dan tugas, memikirkan reward dan effort. Jika reward kecil, cenderung tidak bakal ikut. Selanjutnya select, ikut kegiatan jika ada benefit yang nyata, ikut kegiatan jika tidak bentrok dengan jadwal kuliah atau jadwal yang lain. Jika tidak, skip kegiatan. Selanjutnya opportunities, sistem token reward ditukar makanan, transparansi poin, reward instan dan nyata, integrasi dengan kantin kampus. Selanjutnya internal metrics, jumlah partisipasi mahasiswa meningkat, frekuensi penukaran token, aktivitas kegiatan kampus naik, dan kepuasan mahasiswa. Selanjutnya customer journey map. Yang pertama, fokus belajar, mengerjakan tugas dan belajar, menghindari kegiatan tambahan. Netral, cari kegiatan, melihat info kegiatan kampus, cek poster atau info dari teman. Wishing, cek benefit, melihat reward, sertifikat dan lain-lain, menilai apakah worth it atau enggak. Hesitant, pertimbangan, membandingkan waktu dan benefit, memikirkan capek dan tugasnya. Disappoint, keputusan, memilih ikut atau tidak. Jika tidak menarik, cenderung bakal skip kegiatan tersebut. Ikut kegiatan jika ikut, mengikuti kegiatan kampus, menyelesaikan tugas kegiatan, dan cenderung bakal ikut. Ekspresinya senang, hasil atau outcome, mendapat sertifikat dan reward, evaluasi kepuasan, ekspresinya senang. Lanjut. Lalu di sini ada empathy map. Di bagian C-nya ada what do you think, useful benefit, interacting activity, lot of achievement, ambitious, dan one rewards. Di bagian things-nya ada awesome, direct benefit, value gain, worth effort, effort balance. Bagian das-nya ada attend seminar, check event, focus on studying, make small decision, and compare benefit. Lalu di nya ada excited, hopeless, proud, over, anxious, hungry. Di bagian P-nya activities are boring, schedule, conflict, no direct benefit, only certificate. Bagian G-nya real and useful rewards, food and voucher, extra money, easy system, immediate benefit, lack of oppression. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.